Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan laporan kasus bab 12 kelompok 11 yang terdiri dari Rudianto, Dinda Marcelina, dan Eksi Nadia Dinda Putri. Kasus 1. Cincinnati Zoo and Botanical Garden merupakan lembaga zoologi teratas dunia yang berada di Amerika Serikat, dan Cincinnati Zoo juga merupakan kebun binatang tertua kedua di Amerika Serikat. Manajemen memiliki pengetahuan terbatas dan pemahaman tentang apa yang terjadi di dalam Cincinnati Zoo setiap harinya. Selain dari beberapa orang yang berkunjung dan mendapatkan total kebun binatang, telah mengubah 4 aliran sistem poin penjualan dengan platform tunggal Galaxy Point of Sale. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi supply dan demand di dalam bisnis Cincinnati Zoo ini. Cincinnati Zoo sekarang memasukkan data peramalan cuaca dengan membandingkan peramalan terkini atas jumlah kehadiran secara historis. Data penjualan atas cuaca, maka Cincinnati Zoo bisa mengambil lebih banyak keputusan akurat dalam penjadwalan tenaga kerja dan perencanaan persediaan agar tidak oversupply dan over demand. Dengan sebuah kartu anggota kebun binatang, sistem akan menangkap informasi tentang segmen pelanggan. Kemampuan Cincinnati Zoo mengambil keputusan yang lebih baik membuat penjualan meningkat secara drastis. Kenaikan penjualan makanan 30%. Pertanyaan dan penyelesaian kasus 1. Pertanyaan: apakah faktor manajemen yang menjadi latar belakang dari kegagalan Cincinnati Zoo dalam meraih peluang untuk meningkatkan pendapatan? Jawaban: faktor manajemen Cincinnati Zoo yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang apa saja yang terjadi di kebun binatang setiap harinya. Cincinnati Zoo tidak mengetahui hal-hal yang terlihat sepele, namun berdampak besar dalam meningkatkan pendapatan kebun binatang, seperti misalnya siapa saja yang datang ke kebun binatang, frekuensi pengunjung ke kebun binatang, dan aktivitas pengunjung saat berada di kebun binatang. Pertanyaan kedua, mengapa pengganti sistem warisan poin penjualannya dan mengimplementasikan gudang data sangat penting bagi solusi sistem informasi? Jawaban: karena Cincinnati Zoo perlu mengubah sistem informasinya untuk lebih menitikberatkan pada analisis dan manajemen data. Kebun binatang telah mengganti 4 warisan sistem poin penjualannya dengan satu platform tunggal. Untuk pertanyaan dan jawaban selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami, Dinda Marcelina. Kepada Dinda kami persilahkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Cincinnati Zoo memperoleh manfaat dari intelijen bisnis, bagaimana dia mendorong kinerja operasional dan pengambilan keputusan, dan apakah peranan yang dimainkan oleh analisis yang prediktif? Jawabannya adalah kebun binatang Cincinnati Zoo mendapat manfaat dari intelijen bisnis adalah operasional telah menyebabkan peningkatan yang drastis dalam penjualan.
Selain itu, kebun binatang mencapai 30,7% peningkatan dalam penjualan makanan dan peningkatan 5,9% dalam penjualan retail dibandingkan periode yang sama tahun lalunya. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kebun binatang Cincinnati Zoo yaitu dengan menggunakan sistem informasi intelijen bisnis Galaxy Post tersebut sehingga dapat meningkatkan penjualan secara drastis dari tahun ke tahun sebelumnya sebelum menggunakan sistem tersebut. Peranan yang dimainkan oleh analisis yang prediktif yaitu mengintegrasikan apa yang telah dianalisis kemudian menjadikan hasil tersebut untuk diintegrasikan dengan daftar di lingkungan bisnis yang ada saat ini, sehingga menghasilkan data yang berguna untuk menunjang proses peningkatan penjualan. Pertanyaan selanjutnya adalah gambarkan alat bantu intelijen bisnis yang akan sangat bermanfaat bagi Cincinnati Zoo. Jawaban dari kelompok kami adalah kebutuhan Cincinnati Zoo akan pengolahan data secara fleksibel serta backup dengan aman sangatlah penting. Melihat dalam kasus bahwa data yang dianalisis oleh sistem IBM Cognos sangatlah kompleks dan sangat banyak seperti data aktivitas pengunjung secara detail. Mengolah dan menganalisis data dari NOAA atau National Oceanic Atmosphere Administration, perilaku pembelian yang dilakukan pengunjung, dan data-data lainnya yang harus dikelola secara detail, terperinci, demi menciptakan efisiensi biaya serta memaksimalkan pendapatan yang ada. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya Eksi. Kepada Eksi Nadia Dinda, saya persilahkan. Selanjutnya, kelompok kami juga merekomendasikan IBM Cognos Controller, di mana IBM tersebut mendukung proses konsolidasi dan pelaporan dengan lincah dan terjangkau dengan solusi berbasis cloud. Ini memungkinkan tim keuangan untuk mengotomatisasi dan mempercepat financial close dengan dukungan TI minimal. Ini juga membantu tim keuangan memberikan hasil keuangan, pelaporan, dan manajemen yang informatif, dan memberikan kepala keuangan dengan pandangan perusahaan tentang rasio keuangan dan matrik utama IBM. Cognos Controller dapat melengkapi tools Cognos yang sudah dimiliki oleh Cincinnati Zoo, sehingga dengan tools yang baru ini memungkinkan untuk manajemen dapat mengontrol secara terintegrasi untuk menciptakan kondisi di mana seluruh data yang telah dikelola dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung keefektivitasan dan efisiensi perusahaan. Kesimpulannya adalah keputusan-keputusan dapat terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur dengan penggolongan keputusan yang terstruktur pada level operasional dari organisasi dan keputusan yang tidak terstruktur pada level strategis. Terdapat 4 langkah pengambilan keputusan yaitu kecerdasan, merancang, memilih, dan implementasi. Model klasik pada masa awal dari aktivitas manajerial menekankan pada fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengordinasi, memutuskan, dan mengendalikan. Teknologi informasi menyediakan alat bantu yang baru bagi para manajer untuk melaksanakan baik peranan mereka yang tradisional maupun yang baru. Memungkinkan mereka untuk memonitor, merencanakan, dan meramalkan dengan lebih cepat dan tepat. Lalu, intelijen bisnis dan analitis menjanjikan untuk mengirimkan informasi dengan tepat, hampir mendekati secara real-time kepada para pengambil keputusan, dan alat bantu analitis dapat membantu mereka agar memahami informasi dengan lebih cepat dan mengambil tindakan. Manajemen operasional dan menengah pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja perusahaan mereka. Sebagian besar dari keputusan yang mereka ambil cukup terstruktur. Sistem informasi manajemen menghasilkan laporan produksi yang rutin yang umumnya digunakan untuk mendukung tipe dari pengambilan keputusan ini. Sistem pendukung keputusan kelompok membantu orang-orang yang bekerja bersama dalam suatu kelompok agar pada suatu kesimpulan dengan lebih efisien. Sekian kasus dari kelompok kami, kelompok 11. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.